gitu. Benar lah, pasti. Saya yakin kok. Kalau yang mau puasa pasti bisa masuk surga. Amin. Ya kan? Jangan ketawa, Mam. Pasti masuk. Amin. Ya, kalau saya yakin ya pasti masuk ya. Karena kita di gerbong yang benar ya. Kita di kereta jalur yang benar. Arah kita kan cuma satu, Tuhan Yesus ya kan. Itu nggak yang kita sembah hanya Tuhan Yesus. Pasti kuat loh. Kalau tidak kuat baru puasa kayak ini. Oke, kita berdiri ya. Kita memuji Tuhan. Terima kasih di awal tahun ini Tuhan, di bulan Januari ini Tuhan, kami ada di tempat yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memilih kami di awal tahun ini Tuhan. Kami mencari wajah-Mu saja Tuhan. Biarkan perkenanan-Mu turun kepada kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Dan pengurapan-Mu juga selalu turun kepada kami yang ada di tempat ini Tuhan, hari ini Tuhan. Kami di doa puasa ini Tuhan, bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kemanapun kami berjalan, Engkau pasti di depan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau di depan kami tidak khawatir akan kehidupan kami yang akan datang ini Tuhan. Untuk tetap selaras sepikir dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pasti terhubung dengan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, di pagi ini Tuhan. Berkatnya melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan yang ambil bagian Tuhan. Untuk para hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang telah Kau kirim Tuhan semuanya Tuhan, termasuk Pastor Berti, Pastor Benyamin, Pastor Hotel, Pastor Nababan Tuhan, Pastor Sally, semua yang ambil bagian Tuhan, yang kami tidak sebut satu persatu. Kau berkati Tuhan, melimpah-limpah Tuhan. Dan untuk para gembala sidang yang jemaatnya hadir di tempat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Biarkan semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan kembali ke tempatnya Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat untuk gerejanya masing-masing Tuhan. Terima kasih semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang ambil bagian pengurapan turun untuk Bro Yance Tuhan, maupun semua yang ambil bagian singer juga Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, maupun musik yang juga Tuhan, maupun multimedia Tuhan, dan pendoa-pendoa kami juga pengurapan turun yang daripada-Mu Tuhan. Khususnya untuk gembala sidang kami Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan dalam masa tuanya Tuhan. Biarkan tetap taat
taat selalu Tuhan untuk pekerjaan ladang-Mu Tuhan yang subur ini Tuhan. Kau berkati gembala sidang kami Tuhan dalam pengurapan khusus daripada-Mu Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus Tuhan. Biarkan perjamuan kudus ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami Tuhan, menjadi kesehatan bagi tubuh kami Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan di tubuh dan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membuka Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Sebab Dia Allah itu baik. Dia sungguh baik bagiku. Kasih setianya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
temanku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu mendampingiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu temanku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Coba katakan, namanya, namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, menghibur hatiku. Sehingga, oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghibur kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah. Oh Yesus, salahku besar. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
Siung pada satu malam. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu, dan pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih Bapak, kalau melalui doa puasa Esther Bapak, sampai pada hari ini kami bisa ada melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 Bapak. Dalam minggu kedua saat ini bulan Januari, kami percaya karena Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengampuni kami, Engkau memberkati kami. Dan saat ini kami ada di tempat ini karena Engkau juga punya rencana-rencana yang indah dan setiap kehidupan anak-anak kasih Tuhan. Apapun pergumulan masalah persoalan yang kami datang dengan pada saat kesempatan ini kami genapkan firman berkata Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku, karena Engkau alamat yang tepat Bapa atas setiap jawaban, pengharapan, penghiburan, kekuatan, pertolongan kami dan hari depan kami. Tidak pernah Engkau berhenti Bapa, Engkau tepat pada waktunya, Engkau akan berikan jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau melalui bibir mulut indah kami Engkau telah izinkan, percayakan, kuduskan dan berkati, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapa. Sampai pada sesi yang terakhir saat ini di tempat ini, hari terakhir dalam doa puasa Esther, kami boleh ada semana kami ada hanya karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan berbicara melalui hambamu, kami telah siap diberkati. Inilah hambamu yang tidak ada apa-apanya, kuduskan, sucikan, layakkan hambamu, urapi hambamu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hambamu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran namamu semata-mata, sehingga setiap firman yang kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut indah hambamu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Biar setiap firman yang kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut indah hambamu, engkau terus terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami menjadi saksi Kristus. Melalui kehidupan kami namamu diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan, dan melalui kehidupan kami imani percaya pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, Engkau izinkan, kuduskan, layakkan kebenaran kami untuk kembali menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan Kristus Yesus yang rela mati untuk kutuk dan dosa kami. Engkau tersalib Bapa, melalui karya salib Kristus kami kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, bahkan kami dimateraikan sebagai orang percaya, menjadi anak-anak kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Baik kekasih yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bukankah ini hari yang luar biasa kalau kita bisa melewati doa puasa Esther sampai pada hari yang terakhir saat ini. Ada sesi yang terakhir saat ini, karena bukan gagah kemampuan saudara saya,
tapi karena kasih anugerah berkat Tuhan menyertai dan memampukan anak saya dalam menjalankan ibadah doa dan puasa ini. Karena Tuhan rindu melalui kehidupan seorang saya untuk dipakai untuk menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9a, dan mengingatkan anak saya. Kita melewati beberapa hari, beberapa waktu yang minggu kemarin tuh sepanjang bulan yang kita peringati dan mengingatkan melalui yang itu namanya Natal, yaitu yang dikatakan Matius 1 ayat 1, beri dia nama Yesus. Tuhan yang menyelamatkan seorang saya, dia adalah juru selamat, dan kita sebagai orang percaya, kita merayakan, kita mengimani, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya hari lepas hari Natal itu mewarnai hidup seorang saya. Yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri, dengan tujuan untuk melalui hidup Bapak Ibu kekasih Tuhan, siapapun anak saya, untuk memberitakan, untuk menceritakan, untuk mengerjakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, bukan yang biasa. Maka itu bukankah kita luar biasa, karena dia Immanuel. Matius 1 ayat 23 berkata, beri dia nama Immanuel, Allah menyertai saudara saya. Untuk apa? Menyertai untuk melakukan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan-perbuatan yang besar, untuk menggenapkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi setiap kekasih anak-anak Tuhan di tempat ini tanpa kecuali, dengan tujuan goalnya untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, yang anak dan saya kasih dia, mendatangkan kebaikan bagi dia, otomatis juga mendatangkan suatu kebaikan bagi saudara saya. Sebab tanpa kita sadari, Matius 6 ayat 33, kita sedang genapkan dalam perjalanan dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Hari depan Anda, kesehatan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, apapun, Tuhan tidak ingin kita dalam status yang biasa-biasa, tapi dia inginkan, karena dia telah berfirman bagi anak saya, Ulangan 28 ayat 13, ini rancangan Tuhan yang Tuhan tambahkan bagi susah. Proses kehidupan anak-anak Tuhan kita terus akan naik, bukan turun. Dengan catatan Tuhan inginkan akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Maka itu kita dipanggil bukan untuk biasa-biasa, tapi untuk luar biasa. Dan dengan tujuan, Ulangan 28 ayat 13b, tidak titik koma, apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik, merenungkan, menghayati setiap firman yang Tuhan sabdakan, Tuhan sampaikan dalam kehidupan susah, dan pegang dengan setia, aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Sebab Alkitab berkata, Matius 7 ayat 21, bukan kita berseru Tuhan, Tuhan, dia akan melihat dan masuk kerajaan surga, tapi setiap jemaat kekasih anak-anak Tuhan yang dia panggil, dia pilih, dia tetapkan. Yohanes 15 16, dia panggil, dia pilih, tetapkan melalui wadah saat ini, melalui wadah itu doa puasa Ester yang kita lakukan setiap bulan pada umumnya pada minggu kedua, sudah diumumkan dan sebagainya. Kita konsisten, kita setia, dan hari lepas hari yang kita lakukan, yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang dikatakan dalam hal ini bagi saudara saya sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, kerjakan, lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten. Alkitab berkata dengan tegas bagi saudara saya, plus 3 ayat 23, apapun kita lakukan, kerjakan, tidak ada motivasi lain selain memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan melalui hidup saudara saya. Itu yang Anda lakukan, dan itu yang dikatakan tersirat dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran itu harus mewarnai hidup susah dengan apa? Konsisten melakukan firman Tuhan. Sebab tadi menyetujui ayat 1b, bukan yang berseru-seru Tuhan yang akan melihat masuk kerajaan surga, tapi anak saya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Ini harus kita lakukan dalam setiap saat, setiap waktu, dimanapun anak saya Tuhan tempatkan dan percayakan. Sebab kita bukan hidup kita lagi. 25 ayat 17, jika Kristus hidup, maka kita sebagai ciptaan baru. Melalui hidup Anda saya, tinggalkan hal-hal yang membuahkan, yang mewarnai dosa dalam kehidupan saudara. Yang dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21, itulah buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan dosa seorang saya yang Anda lakukan dan kerjakan. Yang digambarkan perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan ayat 20 Alkitab berkata, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerdaan, roh pemecah, dan ayat 21, kemudian kemampukan dan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa orang siapa melakukan hal-hal itu, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan Anda dan saya
saya percaya kita dari tempat ini karena kita melakukan, kita mengerjakan, tidak lain tidak bukan untuk adakan suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan Anda dan saya ada dalam wadah di tempat ini melalui 2 puasa Ester ini supaya kita bertumbuh dengan luar biasa. Iman Anda saya bertumbuh, Roma 10 ayat 17, oleh karena pendengaran firman Tuhan yang Anda aminkan, yang Anda praktikasikan dan Anda lakukan dalam firman kita hari lepas hari dan waktu lepas waktu, sehingga orang akan melihat bukan karena kita membawa Alkitab, bukan karena kita memakai stiker apapun di mobil Anda, di rumah Anda dan juga pakai atribut apapun yang menggambarkan kita sebagai orang Kristen, tapi hidup sikap kehidupan saya yang dikatakan 2+3 ayat 2 dan 3, kita menjadi kitab suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dia orang baik, orang pintar, orang jahat, orang bodoh, orang miskin, orang kaya, pejabat tinggi negara, rakyat jelata, siapapun melihat Anda dan saya, mereka melihat ada kemurahan, ada kasih anugerah, ada berkat Tuhan yang Anda wujudkan dalam sikap kehidupan buah pertobatan saudara saya yang dikatakan Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum apapun yang menentang hal itu. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan kita tulis, bukan dengan apapun juga, bukan dengan Anda dalam berkata dan sebagainya, tapi sikap kehidupan dan perilaku Anda mungkin attitude yang luar biasa. Orang akan melihat melalui hidup Anda ada Kristus menyertai hidup Anda. Apapun yang Anda lakukan, kerjakan, goalnya bukan karena kita ingin diberkati, bukan kita ingin disanjung, bukan kita ingin dimuliakan dan sebagainya, tapi kembalikan semua bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36, dari Dia, bagi Dia, dan segala puji, hormat, kemuliaan patut kita kembalikan bagi Dia. Kita baru lihat saja kemarin beberapa waktu yang lalu terjadi di California sana, di LA dan sebagainya. Mereka main menghujat saat itu melalui Golden Globe saat itu yang dikatakan semua, dikatakan si artis ini, si itu dan sebagainya dengan poin-poin yang luar biasa, tapi Yesus dikatakan zero. Dia tidak ada apapun juga, tidak ada penilaian apapun juga. Bahkan firman Tuhan katakan Filipi 2 ayat 10 sebab nama di atas segala nama yang berkuasa di surga, di bumi dan alam maut, dialah namanya Yesus Kristus. Jangan pernah kita menghujat, jangan kita pernah mempermalukan nama itu dalam setiap sikap kehidupan saudara saya. Sebab Dia dikatakan Ulangan 4 ayat 24, Dia Allah yang menghanguskan, Dia api yang menghanguskan, dan Dia Allah yang cemburu. Oleh karena itu, biar melalui hidup Anda saya, kita tahu, kita sadar, kita ada, kita mampu sampai hari ini ada dalam 2 puasa hanya karena Tuhan, hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan. Tidak ada potensi apapun saya saat ini. Tuhan percayakan mengembalakan jemaat Tuhan berjalan 33 tahun dari pertobatan saya, dan Tuhan panggil untuk mengembalakan sini. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya bukan hanya zero, tapi saya min di atas segala sesuatu. Sangat tidak berkenan, sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Tapi Tuhan panggil, saya meresponi dan saya menjalani sesuai panggilan Tuhan. Dalam kelemahan dan kekurangan dalam pertobatan saya, Alkitab digenapkan 1 ayat 1. Tuhan bisa mempermalukan yang bodoh untuk mempermalukan bukan yang pintar, yang bijak sekalipun. Yang lemah bisa mempermalukan yang kuat. Itulah Tuhan seorang saya. Dikatakan 1 ayat 1, Dialah Tuhan yang memanggil, memilih seorang. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, maka Allah berkenan mengamalkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil yang mereka sampaikan, yang mereka sembah, mereka muliakan dan sebagainya, dari prestasi seseorang dan sebagainya. Tapi Tuhan sedang saat itu dihujat. Dia Tuhan yang cemburu, tidak lebih daripada 24 jam, yang tidak logika bisa terjadi. Tapi tiba-tiba api itu bisa terbang dari kebakaran yang seolah-olah terjadi secara alamiah. Tapi kita tidak menghakimi dan sebagainya. Siapakah kita? Kita bukan Tuhan. Hanya kita mengingatkan, menyadarkan sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua dalam kontrol Tuhan. Sebab Alkitab Matius 10 ayat 30, rambut di kepala seorang saya sekalipun, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan saat itu kita tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi saat itu. Puji Tuhan, masih memang ya kita juga tidak menghujat, tidak menyukuri, tidak berkata syukuri dan sebagainya. Apa? Karena ada beberapa jiwa juga yang terhilang, tapi itulah misteri pada Bapa di surga. Tapi harta mereka itu bukan di tempat kumuh, tapi di tempat eksklusif, di tempat-tempat elit yang luar biasa, yang berbicara satu rumah bukan hanya berbicara puluhan, ratusan ribu, tapi jutaan dolar, puluhan juta dolar dan sebagainya. Dan dalam waktu relatif singkat, semua tidak ada yang tertinggal.
hanya yaitu tempat-tempat ibadah di mana Tuhan dipermuliakan. Di situ ada seorang rumah, seorang nenek yang saat itu hidupnya terus berdoa, apinya dari kiri ke kanan, muka belakang dan sebagainya, tapi tidak satu jatuh api pun yang jatuh di halamannya. Pagarnya tetap utuh dan sebagainya, luar dan dalam, pada kiri kanan semua hangus, kendaraannya hangus, tidak ada yang tertinggal lagi. Kalau itu bisa terjadi di sana, itu pun bisa terjadi dimanapun juga. Ya, amin. Dimanapun juga bisa terjadi. Dalam kehidupan Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, hari depan yang Anda bangga-banggakan, Anda dambakan, rindukan, kehidupanku, hartaku, depositoku, segala aset yang ada pada saudara saya, kepintaran, pengalaman saudara saya, kekuatan, posisi, jabatan saudara, semua itu semua di hadapan Bapa di surga. Kalau Anda bisa membuat dia cemburu, maka konsekuensinya ada. Tapi kita bersyukur dan terima kasih saat ini Tuhan berikan visi bagi gereja, bagi anak-anak Tuhan tahun 2025 bagi kita. Dialah imamnya, sehingga dia berfirman Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut. Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan 2 Timotius 1 ayat 7, tapi dia berikan roh kekuatan bagi orang-orang mengasihi, orang-orang mengandalkan, orang-orang percaya pada dia. Dan dia berikan roh kekuatan karena Tuhan tidak inginkan Anda hidup dalam ketakutan, dalam keraguan, kebimbangan. Dia berikan roh kekuatan, dasarkan dengan kasih dan berbicara ketertiban. Ada aturan main, dan aturan main tidak lain tidak bukan jadikan firman ini menjadi tolak ukur. Jadikan firman ini menjadi panutan dalam kehidupan saya. Pakai firman Tuhan. Maka Yesaya 1 ayat 8 berkata, perkatakan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Anda dihalukan dan malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit penyakit, COVID kemarin. Firman Tuhan juga digenapkan Mazmur 1 ayat 7 bagi orang-orang yang masih mencintai dia. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada kasih anugerah berkat Tuhan. 1000 tergeletak sebelah kiri, 10.000 tergeletak sebelah kanan, tapi Anda hanya cukup melihat saja, tidak akan mengena suara saya, kata Mazmur 1 ayat 8, tapi Anda hanya menonton saja. Bukankah itu perkara luar biasa? Tidak dengan secara kebetulan, itu firman Tuhan tetap ya dan amin. Bagi kita yang percaya, dia tetap rindu anak saya, tetap dalam penyertaan. Karena tadi Yesaya bab 1 kita jalan di tahun 2025, kita pegang firman Tuhan. Jangan kamu takut sebab Tuhan menyertai saudara saya. Kalau Tuhan menyertai, Roma 8 ayat 31, siapakah lawan saudara saya? Bukan tidak ada, berarti ada. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, ada lawan, ada musuh saudara saya. Yang digambarkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Singa itu digambarkan iblis seperti singa yang melingis sambil mengaum-ngaum, mengerikan, suara menakutkan, mengerikan, alam yang tidak bisa diprediksi, api yang tiba-tiba datang menghanguskan, menghancurkan dan sebagainya, yang mengambil segala harta dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal lagi, bahkan juga nyawa dan sebagainya. Kalau Anda buka celah, dosa terbuka dalam kehidupan, sebab konsekuensi dosa, Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Hanya berbicara maut itu hanya berbicara nanti di neraka yang kekal itu tempatnya mereka. Tapi di dunia juga ini orang-orang yang menentang dan membenci dan tidak mempermalukan Tuhan, maka ada permusuhan antara kebenaran dan yang jahat, sebab yang gelap dan terbit, yang terang tidak pernah dapat bersatu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu, sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki anak saya kemanapun anak saya pergi. Jangan kita bimbang dengan apapun yang Anda lihat, Anda ketahui dan sebagainya. Semua membuat kita kembali keraguan, ketakutan, kekhawatiran dan segala sesuatu. Tetap kita mengenal dia, hati kita melekat dengan dia, tetap percaya pada dia, sehingga apapun boleh terjadi. Tapi Mazmur 1 ayat 14 berkata, Tuhan akan luputkan Anda dan saya pada waktunya Tuhan. Karena dia telah berfirman 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan yang Anda alami, pencobaan apapun dia namanya, tetap pada pencobaan yang biasa, tidak pernah melampaui batas kemampuan. Terpulang kepada saudara saya kondisi firman itu, di mana Anda dan saya menempati dan membersihkan hidup saudara saya sesuai firman itu. Yang dia berkata, bagi Anda dan saya yang percaya kepada dia, pegang firman Tuhan dengan teguh, maka setiap pencobaan yang Anda alami, pencobaan itu tetap pencobaan biasa, sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang ada dalam setiap keberadaan di mana Anda saya berada. Dialah sang Immanuel, Allah menyertai saudara dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah berubah, sebab Matius 28 ayat 29, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai pada kesudahan akhir zaman. Garis bawah senantiasa dalam keadaan senang, susah, duka, dalam keadaan apapun ada Tuhan tetap bersama saudara. Nah, jangan ragu, jangan bimbang khawatir dan kehidupan saudara saya. Janji firman Tuhan, dia memegang anak saya dengan tangan kanannya. Kenapa harus spesial dengan tangan kanan? Sebab firman Tuhan katakan Yesaya 49 ayat 16, Anda dan saya telah dilukis di tangan kanan Tuhan, sehingga perjalanan lukisan kehidupan saudara tetap ada di mata Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 12, mata Tuhan tetap tertuju bagi saudara saya dalam keadaan siang malam, dalam keadaan Anda tidur dan sebagainya. Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap melihat saudara saya sebagai ibu-ibu yang memperhatikan, melihat bayinya tidur dan sebagainya. Anda elus, Anda kelongin, Anda senang, Anda bersyukur dan terima kasih. Mungkin Anda peluk, Anda cium dan sebagainya. Apalagi Tuhan saudara saya, dia menebus Anda dan saya dengan cara bagaimana? Dia datang kata Filipi 2 ayat 6, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, sebab dia itu Allah. Tapi dia datang rela menjadi manusia, Filipi 2 ayat 7, bahkan mengosongkan, mengampakkan diri menjadi sama serupa dengan saudara saya yang namanya manusia, bahkan lahir melalui seorang rahim wanita. Tapi salah satu dia bukan dari suatu persekutuan yang indah dari kehidupan suami istri, tapi oleh basi oleh Roh Kudus saat itu Tuhan Bapa di surga izinkan diutus dia, tapi satu hal dia tidak perbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan segala sesuatu, tapi satu hal, dia tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Dia selalu berjalan dalam kehendak keinginan tuh Bapa di surga. Apapun yang Bapa di surga dan bahkan rindukan, dia usahakan, lakukan, kerjakan dengan apapun juga. Sampai dia berdoa 3 kali, Bapa lakukan kalau bisa cawan ini. Tapi saat itu jawaban daripada Bapa, karena dia berkata terjadilah sesuai kehendaknya. Jawaban dari Bapa, dia harus lalui cawan penderitaan kesengsaraan. Dia harus rela mati sampai tersalib di Golgota saat itu, karena firman Tuhan kata Filipi 2 ayat 8, dalam ketaatan kesetiaan dia rela mati untuk dosa saya melalui salib Kristus. Salib itu supaya Anda dan saya percaya juga, kita imani percaya, kita juga dengan iman kita sudah mati bersama Kristus melalui dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan, sakit, penyakit, segala hal yang buruk. Kita percaya kita sudah mati bersama Yesus untuk hal-hal yang membuahkan dosa, supaya iblis boleh datang dalam pikiran, kehendak, perilaku, ketambahan yang ingin Anda lakukan, tapi Anda tidak punya kuasa, sebab kita adalah jemaat milik punya Tuhan, bukan milik dari gereja tertentu. Sebab seperti saya katakan, Tuhan titipkan dan percaya gereja yang Tuhan titipkan. Waktu Tuhan tabiskan gereja itu 15 Maret 1962 dalam pengembalaan yang saya tidak mengerti dan tidak mengerti dan tidak punya dasar apapun untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Tapi saya taat setia. Dialah bos saya, dialah pimpinan saya, dan Tuhan berkata Filipi 2 ayat 18b, maka dia yang tabiskan gereja itu dari sebatu karang yang teguh, dan kita berkata jemaat itu Allah mau tidak berkuasa. Maka selalu saya katakan jemaat Tuhan itu adalah milik punya Tuhan. Dimanapun Tuhan titipkan Anda habis melalui ibadah dua puasa Ester di tempat ini, kembali masing-masing dari gereja mana Anda, dari persekutuan mana Anda berada, dari yayasan mana Anda berada, berikan pengabdian yang terbaik dimanapun Tuhan utus dan percayakan anak saya berada. Biar melalui hidup Bapak Ibu nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Tidak nama lain, nama di atas segala nama yang bertanggung jawab dalam hidup saya, yang telah memegang anak saya dalam keadaan kondisi apapun juga, dia sanggup mampu menolong saudara saya. Itu janji firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10c. Dia menolong saudara saya, bukan sekadar menolong, tapi goal Tuhan membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang. Untuk memenangkan rumah 8 ayat 37. Pada akhirnya dan sepanjang pergumulan saudara saya, anak-anak Tuhan akan keluar lebih daripada pemenang. Karena Tuhan ada bersama saya. Dia menyertai, dia mampukan saudara saya. Bagi dia Lukas 1 ayat 37 tidak ada perkara mustahil. Tapi bagi kita yang percaya, Markus 9 ayat 23b, tidak mustahil bagi kita yang percaya. Yakini, imani, percaya. Kita ada, kita percaya karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan titipkan kita ada dalam saat ini dalam wadah untuk 2 puasa Ester. Kita konsisten, lakukan, kerjakan dalam ketaatan kesetiaan saudara. Tuhan perhatikan dengan baik, Tuhan perhitungkan dengan baik. Sebab firman Tuhan kata 1 Korintus 15 ayat 58b, jeripaya Anda dan saya tidak pernah sia-sia. Apapun Anda lakukan, kerjakan, lakukan semua itu. Goalnya tidak lain dari untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau hanya menyenangkan
partner Anda, bos Anda, siapapun yang Anda banggakan, dambakan, rindukan segalanya, Anda salah. Kita perlu berikan dedikasi rojas di mana Tuhan titipkan Anda berada, lakukan, kerjakan, tapi Anda melihat di situ ada Tuhan. Tuhan izinkan kita ada di tempat itu karena Tuhan ingin memproses Anda, Tuhan ingin membentuk Anda, Tuhan ingin mempercayakan kehidupan Anda, karena Tuhan masih punya rancangan-rencana yang indah ada dalam perjalanan kehidupan yang di depan sana yang kita masih blank, kita masih belum mengetahui apapun juga, sebab manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan tahu. Itulah Tuhan yang saya kenal. Itulah Tuhan yang saya sampaikan kepada kekasih Tuhan semua. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati rela untuk kutuk dosa saudara saya, untuk mengenakan Galatia 3:13. Dia menebus saudara saya kutuk hukum dosa Taurat dan kutuk dosa saudara saya, sehingga digenapkan Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 1, kita tidak ada di bawah penghukuman lagi, tapi kita ada di bawah kasih anugerah Tuhan Yesus. Tapi dengan catatan, jangan Anda karena berpikir kasih Allah, anugerah Tuhan, karunia Tuhan yang menyertai dan hikmat Tuhan segala yang luar biasa Anda alami, dan Anda melupakan tugas tanggung jawab yang Tuhan inginkan. Filipi 2 ayat 12, jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Aku. Sekalipun saat ini dia telah pergi ke Bapa di surga untuk membersihkan rumah bagi saudara saya, yang dikatakan Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya pada Aku, Yohanes 14 ayat 2, sebab Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Tapi satu waktu kelak dia segera akan datang. Selalu saya ilustrasikan, kaki kanan Tuhan sudah melangkah keluar dari pintu kerajaan surga untuk menyongsong saudara saya di awan-awan kemuliaan. Dan saat itu, sebelum terjadi, kita akan dengar 1 Korintus 4:16, malaikat Allah itu akan berseru, sangkakala dibunyikan. Dan waktu Anda mendengar satu malaikat Allah berseru, sangkakala dibunyikan, kita akan melihat mereka yang terlebih dahulu mati di dalam Yesus Kristus sebagai anak-anak kasih Tuhan, dari kutub manapun, dari benua manapun di planet bumi ini, dalam keadaan kondisi apapun kematian mereka, di situ tidak menentukan neraka dan surga. Tapi kita akan melihat mereka boleh saat itu bahkan jasadnya tidak dapat ditemukan, tidak dapat bekas lagi, kematian hanya tinggal balik dengan nama saja. Tapi saat itu waktu kemudian Tuhan harus dinyatakan. Saat itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, bukan karena melalui media elektronik kita akan melihat yang saat ini bisa terjadi secara langsung, streaming langsung terjadi di mana-mana saat ini, selama masih ada wifi, selama masih ada internet dan sebagainya. Tapi saat kemudian Tuhan dinyatakan, waktu saat itu tidak dipisahkan dengan waktu, saat itu tidak dibedakan perbedaan jam, sekian jam dan sebagainya di negara tertentu dan sebagainya. Tapi kemudian Tuhan menyatakan, kita akan melihat bahwa malaikat Allah berseru kekal dibunyikan, mereka yang mati terlebih dalam Tuhan akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Kita sedang memandang dan melihat Dia saat itu, dan saya imani percaya bagi kita orang percaya yang ada bersama Kristus, saya berdua, kita mungkin sedang dalam ibadah dua puasa Ester di saat ini, tapi tiba-tiba tidak ada perubahan, lampu tetap menyala dan sebagainya. Tapi kemudian Anda akan melihat terang benderang saat itu, dalam tidak berbicara waktu lagi, semua yang Anda pernah kenal, Anda pernah tahu, Anda pasti akan melihat, oh si ini, oh si ini, oh si ini, oh ini bapakku, oh ini ibuku, oh ini istriku, ini kakekku, saya ini kakak beradikku, ini saudaraku, ini siapapun yang Anda pernah kenal, yang terlintas saat itu dalam pikiran, saat itu ada dalam bahwa saudara-saudara semua itu akan dinyatakan jelas, dan Anda masing-masing terbuka. Saat itu mereka percaya maupun tidak akan melihat saat itu kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Yang buta tiba-tiba saat itu mereka akan melihat, tiba-tiba secara jasmani mereka melihat, karena memang harus dinyatakan kemuliaan Allah. Yang saat itu lumpuh tiba-tiba saat itu juga berdiri, dan saat itu yang bisu tiba-tiba juga berkata, memuliakan Tuhan saat itu. Mereka yang percaya maupun tidak, mereka yang berdosa maupun tidak, saat itu mau tidak mau. Tapi saat itu yang dikatakan, pada hari saat itu aku berkata terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Termasuk namanya anak-anak Tuhan, termasuk namanya hamba-hamba Tuhan yang tidak konsisten dalam ketaatan, kesetiaan dalam mengiring Tuhan dan menjadikan firman Tuhan menjadi tolak ukur dalam kehidupan saya, dan memberitakan firman melalui sikap kehidupan dan perilaku saya. Ini yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 3. Pada saat hari yang terakhir itu akan berkata terus terang padamu, enyahlah engkau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, saya berdoa, saya mohon dan minta pada Tuhan, aku dan seisi rumah tangga
dan seluruh jemaat yang Tuhan titipkan dalam wadah gerejamu sebagai umatmu melalui teman-teman kekasih doa kuasa yang ada di tempat ini. Biarlah kami semua tanpa kecuali yang telah berikan dedikasi loyalitas yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hamba-hambamu dan semua umatmu yang Tuhan utus melalui doa kuasa saat ini juga telah terdaftar, tersurat, tertulis dalam buku hayat kehidupan, dan kami imani percaya pada saat itu akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus di awanan kemuliaan. Segala yang Anda dan saya banggakan, Anda dan saya dambakan, Anda saya jaga, pelihara dengan baik, semua atribut, semua yang ada pada seorang saya, aksesoris apapun juga, yang namanya kartu kredit, apapun harta Anda, apapun, tidak ada yang terbawa sedikit pun juga. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin orang tuamu yang Anda kasih, cintai, yang Anda rindukan, dambakan dan sebagainya. Dan mungkin juga pribadi kita tidak tahu. Tapi pada saat itu semua akan melihat, dan tidak berkata, jangan dulu Tuhan, saya nggak mau pergi karena istriku belum diselamatkan, suamiku belum, orang tuaku belum, anak. Saat ini waktunya Anda dan saya menyelamatkan mereka melalui sikap kehidupan dan perilaku suami saya. Dan ini pasti akan terjadi. Tidak bisa Anda mau katakan saya belum mau pergi, saat ini tidak ada yang dapat menahan kuasa kemuliaan Tuhan harus dinyatakan untuk memisahkan lalang dan pilihan daripada saudara saya. Tuhan saat ini telah beri otoritas bagi saudara saya sebagai jemaat kekasih Tuhan. Tuhan katakan Matius 16 ayat 19, Dia berikan kunci kerajaan surga bagi saudara saya, supaya anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kisah 1 ayat 8, Tuhan perlengkapi anak saya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, terutama dalam keluarga besar kita. Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Tuhan rindu menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Pakai siapa? Anda dan saya sebagai partner, kawan rekan sekalian, melalui profesi apapun. Anak saya 103 ayat 9b sebagai apa? Ladangnya Allah. Waktu Anda kerjakan di situ, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apakah sebagai seorang lawyer, sebagai seorang dokter, sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang bos, sebagai seorang karyawan, apapun status seorang saya di tempat ini, Tuhan izinkan, percaya, lakukan, kerjakan dengan terbaik, lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab 1 Korintus 3 ayat 9c, kita sebagai bangunan alat Tuhan, tempat kita masing-masing dalam profesi, dalam kebenaran, dalam kapasitas, dalam karunia, dalam talenta kita masing-masing, ya, untuk apa? Melakukan yang terbaik yang dapat Anda lakukan, kerjakan. Tapi goalnya selalu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya semua itu diperhitungkan dengan baik. Semua itu merupakan satu catatan yang saat itu akan tersurat dan tertulis dengan jelas dalam buku ayat kehidupan yang apa yang Anda lakukan secara transparan saat ini, Tuhan akan nyatakan, wujudkan. Dan saya juga dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan dapatkan rindukan untuk melakukan, saya tetap konsisten lakukan sedapat mungkin yang saya bisa lakukan. Pertobatan pertama 18 Desember tahun 88, saat itu saya menjadikan Yesus terus Tuhan dan Juru Selamat melalui baptisan saat itu, dan saya kata aku mengiring tahu Tuhan sudah mencatat saat itu, sehingga tidak secara kebetulan waktu Rena Bongke datang tahun 91, saya bukan sebagai salah anggota yang ada di panitia, tapi saat itu saya bersama beberapa rekannya, ada owner dari Dua Ruci, yaitu Pak Coyo saat itu, yang saat ini di Show Capital di Jakarta Barat saat itu, gedungnya saat itu, kantornya saat itu, dan di Hotel Hilton saat itu. Pagi sebelum KKR dimulai dan sebagainya, pada hari pertama saat kami datang terlebih dahulu saat itu, coffee break saat itu, untuk apa? Ada dalam suatu persamaan saat itu untuk berdoa dan juga mendoakan, dan dia juga berdoa. Tapi tiba-tiba dia memanggil saya dari beberapa rekan teman-teman yang senioritas yang ada dalam organisasi. Saya tidak ada apa-apanya, hanya bukan anak bawahannya sebagai apa. Tiba-tiba saja Tuhan izinkan ada di tempat itu bersama beberapa teman, mereka ngajak, saya ngikut, saya nggak ngerti apa-apa, dan dia memeluk, dia panggil man of God, dan dimeluk dan mendoakan untuk memulakan jemaat Tuhan. Saya dalam hati ketawa karena hidup saya tidak berkenan, hidup saya tidak layak, hidup saya tidak pantas. Saya diam saja. Sebelum dia pulang saat itu siang hari, sebelum kembali saat itu di kantor Coyo saat itu di Waruci, saya juga ada di belakang karena saya tahu status dan posisi saya. Tapi tetap dia panggil sebelum itu jalan, dia tetap belum dan doakan saya. Dan relatif singkat, Tuhan panggil untuk menggunakan jemaat Tuhan. Dan waktu saat itu saya katakan, pertobatan pertama, saya mau berdoa
berdoa dan berpuasa. Kenapa? Saya dahulu berpuasa itu sering, tapi dalam tanda kutip dalam puasa kegelapan. Nah, saya konsisten sampai 30 April tahun 2006. Saya tetap ada dalam doa dan puasa dalam kelemahan keterlambatan saya. Yaitu saya buka selalu jam 6 sore, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Berjalan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kurang lebih 18 tahun terjadi eksiden dan doa puasa dan perjalanan. Saya tabrakan dan sebagainya 2 kali, tapi saya ada dalam hospital, tetap saya jalankan doa puasa. Teman-teman datang, saya tetap melakukan. Jadi saat ini operasi dan sebagainya tidak berpuasa dan sebagainya, karena saya juga tetap dalam keadaan doa puasa. Dan saya lakukan hanya berhenti pada 30 April tahun 2006. Saya berhenti baru kemarin lakukan baru 1 Januari tahun 2024. Sampai hari ini saya masih tetap lakukan, kerjakan, berbuat. Anak-anak tanya sampai kapan Pak? Saya nggak tahu. Mungkin kalau Tuhan izinkan sampai dia datang, apa Tuhan panggil saya, atau kapanpun saya nggak, karena saya tidak punya target. Hanya Tuhan titipkan dan saya lakukan, kerjakan mereka. Untuk apa saya tidak pernah dengan goal untuk apapun itu. Tapi apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan, saya imani, saya sejahtera, saya lakukan, kerjakan. Tuhan yang tahu. Karena kita hanya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan izinkan. Wadah ini, doa puasa Ester ini tetap berjalan dari bulan Juni tahun 92 sampai hari ini bisa ada. Dari bulan lepas bulan, hanya terhenti waktu masa pandemi COVID-19. Karena pemerintah larang, tapi saat itu tetap selesai, tetap berjalan sampai hari ini. Sampai kapan itu urusan Tuhan. Jadi ini memang adalah visi yang Tuhan titipkan melalui pelayanan tempat ini. Maka selalu saya katakan, kembalinya kita dari tempat ini, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat, terutama keluarga besar dan komunitas di mana Tuhan titipkan anak-anak. Berikan dedikasi loyalitas yang terbaik. Tapi tempat ini tetap terbuka, kita terus informasikan, sampaikan. Mari melalui doa puasa kita diberkati. Ada Yesus memanggil, ada Yesus rindu untuk memberkati, nolong, untuk memberikan jawaban setiap pergumulan selesai. Melalui doa puasa kita imani, percaya, kita diberkati. Dan sampai hari ini berkat Tuhan tidak pernah bersudah. Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu, Tuhan mengadakan segala sesuatu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah matanya tertutup untuk mengasihi dan mencintai kekasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita persiapkan godaan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Jadi tahun 2025 Tuhan telah berfirman, dialah Immanuel, Allah menyertai suami saya. Jangan takut sebab aku menyertai, jangan bimbang sebab aku menyalamu. Dia melakukan langkah kaki kemanapun anak saya pergi, dan dia yang memegang anak saya dengan tangan kanan untuk memberikan pertolongan, dan goalnya membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Para imam pun pergi bantu saya. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Izinkan kami saat ini dapat kembali masuk dan bersekutu yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, dan diampuni. Dan kami kembali menjadi anak-anak kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin, amin. Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda, saya baca, renungkan, hayati dengan baik setiap firman yang Tuhan titipkan, dan percayakan dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman ini menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan. Saat ini Alkitab berkata, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Matius 17 ayat 27a. Dengan jelas Mazmur 17, Mazmur 37 ayat 27a, Mazmur 37 ayat 27a, Alkitab berkata, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ini yang Tuhan inginkan, dan bandingkan dalam Roma 12 ayat 21, Alkitab berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan akan muncul seperti matahari fajar pada pagi hari yang luar biasa, memberkati setiap anak-anak kasih Tuhan yang mengandalkan, berharap dan bersandar dan percaya pada Tuhan. Angkat roti tinggi di atas kepala, baca, renungkan, hayati, aplikasikan dengan baik setiap firman yang Anda telah aminkan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami, saat ini kami mengangkat roti ini, kami tahu roti ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenalisan, pemberontakan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami yang bukan dosa, tapi kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, keselamatan, bahkan kebangkitan mewarnai kehidupan setiap orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu dia berfirman bagi saudara saya, dia yang rela mati untuk dosa saudara saya. Dan saat itu pada waktu malam hari dia diserahkan, dia mengambil roti itu dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah oleh karena dosa kutuk saudara saya, merupakan tanda materai perjanjian baru, mengingatkan saya telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, bahkan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus kita makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Pribadi lepas pribadi yakini, imani, percaya Tuhan yang sama, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Sakit penyakit apapun juga, mungkin bukan penyakit yang Anda alami, Anda sedang bergumul untuk kesehatan, untuk keluarga, sanak famili, dimanapun mereka berada, terbaring di rumah, rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda dibuahkan mereka berada, sebab Dia Allah omnipresent, Dia Allah ada dimanapun juga, Dia sanggup mampu melakukan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil, bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Kita akan letakkan tangan kirimu di sakit penyakit yang Anda ketahui lebih dari satu tempat, tangan kirimu di dada, dan imannya percaya Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbuat kaku, dan Dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan dari bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila Anda saya datang ke tempat ini
dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, baginya tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada, di mana percaya Tuhan, letakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang menyertai, menolong, memberkati, dan merapi saudara saya dengan luar biasa saja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Cawan inilah darah Yesus. Dia yang rela mati untuk kutuk dosa dan membenarkan, menguruskan, menyayangkan selesai. Dia telah datang menjadi manusia seutuhnya, tapi tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dosa. Tapi dia rela mati untuk kutuk dosa selesai. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga imani percaya, kita juga mati untuk kutuk dosa selesai bersama Kristus melalui karya salib, sehingga dosa dan berkuasa kehendak pikiran dan perilaku selesai. Dan dia bangkit pada minggu pagi, kita bangkit dari keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dari pemberontakan, kenajisan, bahkan dari setiap kutuk dosa saya. Kita sebagai umat pemenang, karena kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Dan dia telah naik ke surga, diri sebagai Bapa di surga, untuk menjadi pembela saya, Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saya, Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat saya, Yohanes 17 ayat 21 23, dan menyediakan tempat yang terbaik bagi saya, Yohanes 14 ayat 2. Surga sedang nanti saya, tapi dia segera akan datang. Sehingga Yohanes 14 ayat 3, di mana Yesus berada, kita akan berada bersama dengan dia dalam kekal. Bukankah cawan darah Yesus? Minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus, kita minum dengan iman percaya. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Kami pegang janji firman-Mu. Engkau berfirman di Yesaya bab 1 ayat 10, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu bimbang, sebab Tuhan menyertai kami, Tuhan ada bersama kami, dan kehidupan kami, hari depan, kesehatan hari depan, keluarga, anak cucu kami dalam tangan kasih Tuhan, untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya, tepat 3:11, sehingga sesuatu yang indah pada waktu Tuhan, dan membawa anak-anak Tuhan sebagai umat pemenang. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Terima kasih buat Gembala Tuhan Yesus berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa buat persembahan. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Di pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan doa dan puasa Ester pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berakar berbuah-buah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi kesaksian bagi setiap keluarga, lingkungan di mana kami tinggal. Bapa di surga, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapa Gembala Sidang kami, Bapa Abraham Konrad Subit. Mari Bapa Kau memberkati di dalam kekuatan, di dalam kesehatannya, anak cucunya diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati Ibu Gembala Sidang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mari Bapa Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh kami pakai untuk pekerjaan di dalam doa dan puasa Ester.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berarti setiap persembahan kepada saudara, saya mengucapkan pujian. Shalom. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, ibadah doa puasa Ester Januari 2025 boleh selesai semuanya karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya di sepanjang doa puasa dari hari Minggu sampai hari Rabu. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan, baik itu lewat firman Tuhan, pujian, penyembahan, sampai pada kesaksian lepas kesaksian. Biar itu mewarnai setiap kehidupan kita. Dan mewakili gembala sidang dan koordinator doa puasa Ester beserta istri mengucapkan terima kasih untuk respon daripada jemaat Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan pesan dari Pak Gembala Sidang, pulanglah ke tempat masing-masing dan beribadahlah di mana engkau beribadah, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan nantinya kita akan bertemu lagi pada tanggal 9 sampai dengan 12 Februari 2025 dengan bawa jiwa-jiwa lagi, bersaksi bahwa di tempat ini ada kuasa Tuhan dan ada lawatan Tuhan, menjadi berkat, menjara jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk semua tim yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini, para hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Nawapan, untuk Pastor Ornil, terima kasih untuk Pastor Benyamin, Pastor Berti Tengker, terima kasih untuk WL yang Jayo ke singersnya, terima kasih khususnya juga tim doa, terima kasih untuk peran aktif kerjasama kita yang baik di tengah-tengah doa puasa sesuai dengan firman Tuhan. Tadi katakan imani, percaya setiap jerih lelah yang kita kerjakan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan pengurapan, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita asalkan kita tetap merenungkan Taurat itu siang dan malam, merenungkan firman Tuhan itu menjadi pondasi yang kuat sehingga warna hidup kita adalah warna anak-anak Allah. Puji Tuhan, terima kasih. Dan jangan lupa bagi jemaat yang punya rindu untuk berdoa di GBI HIPA Apartemen Robinson hari Sabtu tanggal 18 Januari ada doa pagi yang nantinya akan dilayani oleh Pastor Imam Darmawan
dan Bapak Gembala ada untuk mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Jadi yang punya kerinduan untuk datang silakan di tempat kita kemarin kumpul Victoria Family Apartemen Robinson jam 7 pagi sampai dengan selesai dan ada coffee break. Bagi yang rindu silakan, dan saya tetap mendukung pekerjaan Tuhan, tetap mendoakan tempat ini, pekerjaan pelayanan doa puasa, sehingga benar-benar ada terobosan lepas terobosan yang terjadi di tengah-tengah doa puasa dan terdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, dan saya mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir untuk maju ke depan, berdiri di samping kanan saya, silakan. Dan khusus bagi yang berulang tahun, Pak Gembala, di sini ada Cihongin berulang tahun hari ini dan Yanca juga berulang tahun hari ini. Jadi saya mengundang bagi yang berulang tahun untuk maju ke depan, didoakan oleh Bapak Gembala dan bareng-bareng dengan jemaat yang baru pertama kali hadir. Mari Pak Gembala. Ulang tahun tanggal berapa? Selama bulan Januari. Hah? Selama Bulan Januari. Oh, selama Januari. Oh, berarti saya maju aja. Januari semua. Yang Januari. Yang Januari. Yang bulan Januari semua. Ya, yang bulan Januari. Ini baru pertama kali juga. Baik, puji Tuhan, untuk pertama kali bersekutu beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan berkati kalian Bapak Ibu, kekasih yang diberkati Tuhan. Ya, rata-rata berkatnya para wanita yang di tempat ini. Ada satu juga pria. Itu deketin kok kamu sini deketan. Biar kelihatan kan Anjelikan cakepnya. Di tempat ini sekembalinya dari tempat ini kembali masing-masing di mana Tuhan titipkan percaya kita berada. Sebab melalui kehidupan kasih Tuhan dimanapun Anda berada, nama Kristus akan diakukan. Dan kita imani percaya pada Tuhan. Melalui kehidupan kasih Tuhan, banyak jiwa, banyak terutama keluarga besar kita akan keselamatan melalui kesaksian kehidupan perilaku kita masing-masing. Konsisten adalah doa puasa, sampaikan untuk bulan-bulan depan bawa jiwa bagi di antara kita. Itu yang sangat menyenangkan hati Bapak di surga. Dan yang berulang tahun terus saya percaya kenapa ada maksud tujuan tertentu yang Tuhan titipkan bagi mereka yang berulang tahun, siapapun yang bersangkutan berulang tahun, karena ada rancangan negara Tuhan yang belum tergenapkan semuanya. Maka Tuhan izinkan umur ditambahkan, menjadi seorang ibu, seorang istri, menjadi seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan dimanapun mereka melayani. Dedikasi yang Anda berikan bagi kemuliaan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan balas berkat luar biasa jahat, dan firman Tuhan berkata umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri, beri materaikan bagi mereka yang belum tahun-tahun terus tambah-tambahkan kesehatan dan umur yang panjang. Kita satu dan dua. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita akan padukan iman kita saat diarahkan tangan ke depan. Bapa di surga, pemegang tangan terangkat kami padukan iman, kami sehati menyerahkan rekan-rekan kasih Tuhan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui doa puasa Ester di tempat ini. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka, dan pakai dengan khairan luar biasa saja sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Tetap bungkus dengan kuasa darah-Mu, mereka di surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Engkau berfirman, jangan kamu takut sebab Tuhan menyertai kekasih Tuhan, jangan bimbang untuk masalah persoalan apapun sebab Tuhan pada dirinya sendiri yang memegang perjalanan kehidupan anak-anak kasih Tuhan melalui doa puasa Ester di tempat ini untuk memberikan pertolongan pada waktu yang Tuhan tepat di luar batas kemampuan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia akan membawa kita keluar lebih dari pertolongan supaya benar-benar menjadi saksi Kristus. Mulai ketiga 15 orang akan melihat ada perbedaan yang nyata. Anak-anak Tuhan dan orang-orang di luar sana tak ada pemilihan, ada pemilihan dari Tuhan. Tuhan telah menjaga, Tuhan telah melindungi, Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menolong, dan Tuhan merapi untuk anak-anak Tuhan terus dipromosi dalam perjalanan kehidupan supaya melalui kehidupan kekasih Tuhan. Nama Tuhan makin dipermuliakan. Yang berulang tahun Tuhan dan tidak sia-sia, ulang tahun yang Tuhan berikan, dedikasi yang mereka berikan bagi kemuliaan nama Tuhan, talenta yang mereka berikan sebagai hamba-Mu, sebagai apa yang mereka lakukan kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang untuk apapun juga. Haleluya.
Tuhan akan balaskan dengan haram luar biasa dan kehidupan mereka, kesehatan mereka, hari depan mereka, anak cucu mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, hari depan mereka diberkati. Untuk berfirman memperpanjang tangan kanan kekayaan dengan tangan kiri, mereka sepanjang berjalan kehidupan mereka, sehingga mereka beda dengan orang maksudnya. Karena Engkau menyertai dan memberkati dan mengurapi kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur kalau ibadah doa puasa Ester telah kami akhiri sampai saat ini, dan dikasih kualitas yang Kau percayakan bagi rekan-rekan sekalian Tuhan melalui saudara kekasih kami Pak Alex bersama Ibu, bersama juga Shirley dan seluruh rekan sekalian Tuhan yang terlibat secara langsung, yang mereka ada bersama Engkau terikat mereka dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu, dan biarlah dedikasi yang mereka berikan kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan balaskan dengan haram luar biasa kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, hari depan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, anak cucu mereka diberkati, dan setiap jemaat kekasih Tuhan yang hadir dalam dua puasa Ester ini juga Engkau menyertai memberkati. Dan Tuhan, kami akan kembali masing-masing ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan rintangan apapun, kendaraan bus yang telah disiapkan, kendaraan pribadi yang ada, Tuhan mengantarkan tibakan ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan rintangan apapun juga. Melalui setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, terutama melalui kehidupan kami. Banyak jiwa dimenangkan hormat kemuliaan kebenaran surga, dan kami akan menerima makanan minuman yang Engkau telah siapkan melalui tangan kami yang Tuhan percayakan jadi saluran berkat, melalui yang menyiapkan segala sesuatu. Engkau balaskan dengan haram luar biasa saja. Hamba kuduskan dan berkati makanan minuman yang kami akan santap dalam nama Yesus Kristus. Biarlah makanan minuman ini membuat tubuh kami yang sehat, dan segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan bagi kemuliaan nama. Pada akhirnya terputus kami dengan kuasa darah-Mu, mereka dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan Engkau memakai kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menuntut, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan dari saat ini sampai Kristus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awal dan kemudian kita dari berkat Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbuka puasa, Tuhan memberkati.